you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, so I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your voice, you have led me through the fire
darkest nights. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. So my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. So my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh I'm gonna sing of the goodness of God. Oh I'm gonna sing of the goodness of God. Oh I'm gonna sing of the goodness of God. Kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih. Karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita dia menderita,
diselamatkan dari hukuman kekal, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Shalom semuanya, puji Tuhan, kita kembali diberi kesempatan untuk kita mendengar firman Tuhan. Ya, kali ini kita nggak akan lanjutkan pembahasan kita seperti jadwal-jadwal kitab yang kita eksposisi setiap hari Minggu. Tetapi hari ini kita akan belajar ya tentang karena kita tahu minggu-minggu ini adalah minggu penantian, menantikan akan Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan belajar di dalam Matius 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17 ya, di mana perikopnya itu tentang sisilah Yesus Kristus. Tetapi pembahasan kita untuk saat ini adalah saya ingin memberi tema tentang bagaimana pengharapan dalam ketidaksempurnaan ya. Kita akan melihat sesuatu yang luar biasa dari sisilah Tuhan kita Yesus Kristus ini. Tapi sebelum itu saya ajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat waktu ini. Terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan untuk kami semua dimanapun kami berada saat ini yang mendengarkan. Biarlah Engkau secara pribadi berbicara kepada kami dan pakai anak-Mu ini Tuhan yang tidak pernah mampu tanpa Engkau untuk menjadi penyalur kebenaran firman-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu yang penuh dengan kasih setia. Di dalam nama Yesus. Amin. Ya, sekali lagi kalau kita melihat, ya saya berharap dan berdoa kita semua dalam kondisi baik, sehat, di dalam penyertaan kasih setia Tuhan. Ya, kita nggak sangka sudah bulan Desember, ya, dan kita tahu bahwa minggu-minggu ini adalah minggu-minggu penantian di mana kita akan merayakan ya hari lahirnya Tuhan kita Yesus Kristus ya, juru selamat kita ya. Dan kita tahu ya di tanggal 25 ya, waktu itu begitu cepat, sebentar lagi tanggal 25 di mana orang Kristen yang merayakan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Walaupun ya banyak perdebatan ya tentang apakah benar Yesus lahir di tanggal 25 pas atau di tanggal dan bulan yang lain ya, tapi selepas dari perdebatan ya tanggal tepatnya Tuhan kita Yesus Kristus lahir ya, saya ingin menekankan tentang lebih kepada pengharapan di dalam kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus ya, pengharapan di dalam ketidaksempurnaan yang kita miliki ya, kita berharap di dalam kesempurnaan Yesus yang Dia berikan kepada kita ya. Hari ini kita akan melihat ya, kalau kita melihat banyak orang ya bahkan berpikir ya bahwa mereka tidak layak ya, tidak layak untuk apa? Merayakan Natal atau bahkan untuk mereka datang kepada Tuhan. Kenapa? Ya, banyak alasan yang mereka berikan. Ya, terutama mereka mungkin berpikir bahwa mereka terlalu jauh dari Tuhan, ya. Bahkan ada beberapa orang yang berkata, Kak Beta terlalu berdosa. Ya, mereka berpikir bahwa mereka orang yang sangat berdosa sehingga mereka berpikir mereka tidak layak di hadapan Tuhan. Ya, tidak layak bahkan datang kepada Tuhan Yesus Kristus ya. Tetapi percayalah bahwa kasih karunia Tuhan Dia tunjukkan kepada kita dengan apa? Dengan kedatangannya di dunia ini. Dia lahir di dunia ini untuk apa? Untuk mati di atas kayu salib, untuk bangkit di hari ketiga, dan Dia untuk naik ke sorga ya. Tapi saya ingin katakan bahwa pemikiran yang demikian, pemikiran yang berkata, beta terlalu jauh gak dari Tuhan, apakah Tuhan mau terima beta seperti itu, atau pemikiran bahwa beta orang berdosa ya, enggak terlalu penting Yesus lahir, tidak, beta tetap neraka ya. Banyak orang berpikir seperti itu, atau mereka merasa orang-orang yang tidak layak untuk menerima kasih karunia Tuhan. Sekali lagi saya katakan pemikiran yang demikian salah, karena tujuan Yesus datang ya ke dunia ini yang sebentar kita rayakan ya di tanggal 25 Desember, hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, juru selamat ya. Tujuan Dia lahir, Dia mati, Dia bangkit, Dia naik ke surga adalah untuk saudara dan saya
Ya, untuk kita memiliki pengharapan akan keselamatan hidup kekal selama-lamanya bersama Kristus Tuhan kita. Baik di dalam ketidaksempurnaan yang kita miliki selama kita ada di dunia ini. Ya. Hari ini kita akan belajar ya dari garis keturunan atau yang kita sebut dengan silsilah Yesus Kristus yang menunjukkan ya kepada kita, siapapun diri kita, siapapun saudara dan saya, semua kita diterima ya, dilayakkan untuk menerima kasih-Nya dan untuk dipakai untuk kemuliaan namanya. Ya, siapapun kita. Saya tidak peduli apa yang saudara saat ini lalui. Ya, hampir 1 tahun kita sudah lalui, sekarang sudah bulan Desember. Saya tidak tahu pengalaman-pengalaman apa yang saudara sudah lalui dari bulan Januari sampai Desember yang membuat saudara mungkin berpikir saudara tidak layak, saudara tahu berdosa. Tapi saya ingin katakan di sini, ya, bahwa saudara dan saya layak untuk menerima kasih-Nya dan layak untuk dipakai untuk kemuliaan namanya. Dan kita akan belajar dari sisilah Tuhan kita Yesus Kristus. Matius 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Ya, saya berharap kita semua baik dimanapun kita bisa membuka Alkitab kita di dalam Matius 1 ayat 1 sampai 17. Di sini bercerita tentang berisi sisilah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, kita melihat ya bahwa pengharapan janji di sini pada Abraham, Daud tergenapi ya, bahwa melalui keturunannya lah Mesias akan lahir. Yesus yang lahir dari suku Yehuda. Ya, tapi hari ini ya dari sisilah Yesus Kristus ini kita akan melihat 4 tokoh perempuan ya di perjanjian lama. Ya, ini di luar dari Maria ibu Yesus. Ya, kita akan belajar 4 tokoh wanita di perjanjian lama yang bagian di dalam sisilah Tuhan Yesus Kristus atau nenek moyang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, kita akan melihat 4 tokoh ini ya. Karena kalau kita lihat memang hal ini sesuatu yang tidak lazim atau sesuatu yang tidak umum untuk menempatkan wanita di dalam sisilah orang Yahudi. Ya, karena kita lihat bahwa perempuan di zaman itu ya di sisilah Yahudi ya itu kurang disebutkan ya. Dan di sini kita ada pandangan di waktu itu karena perempuan itu sering dianggap lebih rendah dari laki-laki. Ya, dan kita akan melihat di sini 4 wanita ini, 4 tokoh wanita ini ya yang kita akan lihat kelemahan-kelemahan mereka. Siapa mereka yang akan membuat kita ya terbuka untuk kita menyadari bahwa siapapun kita ya, apapun latar belakang kita, Tuhan memberikan kasih-Nya. Dia sanggup memberikan kasih-Nya kepada kita dan melayakkan kita, memakai kita untuk kemuliaan namanya, untuk menggenapi apa yang Dia mau kerjakan dalam setiap kehidupan kita ya. Tetapi yang menarik ya, kalau kita lihat di sini bahwa sesuatu ya, mereka 4 tokoh ini yang kelihatannya tidak berharga tetapi dilayakkan Tuhan ya untuk kemuliaan Tuhan, sehingga 4 tokoh wanita ini yang kita akan lihat saat ini mereka menjadi bagian ya di dalam sisilah Tuhan kita Yesus Kristus, atau menjadi bagian dari nenek moyang juru selamat kita yaitu Yesus Kristus. Ya, kita akan melihat bagian ini ya. Kita akan melihat 4 tokoh ini ya satu persatu. Yang pertama kita lihat ada Tamar. Ya, saya percaya kita tidak perlu membuka Alkitab kita ke sana. Kalau kita mau lihat itu di dalam Kejadian 38 ya ayat 1 sampai ayatnya yang ke-30 ya di situ. Ya, kita lihat Tamar. Siapa Tamar ini? Kita tahu bahwa Tamar adalah perempuan asing ya yang berzina dengan mertuanya. Wow, perempuan asing yang berzina dengan mertuanya ya. Karena di ayat 3 dalam Matius 1 ya ayat 1 sampai 17 Tamar disebutkan. Saya akan bacakan di dalam ayatnya yang ketiga, Matius 1 ayat yang ketiga. Yehuda memperanakan Peres dan Zera dari Tamar. Ya, dikatakan dari Tamar. Jadi di sini kita melihat Tamar ya, perempuan asing yang berzina dengan mertuanya ya. Kalau kita lihat ya, kita tahu dari Yehuda ya, Tamar memiliki 2 anak
ya, dan salah satunya ya menjadi nenek moyang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita tahu bagaimana kejadiannya, ya. Kita tahu bahwa Tamar tidur dengan mertuanya, ya. Dia tidur dengan Yehuda, mertuanya sendiri. Dengan cara bagaimana? Kita bisa tahu di dalam Kejadian, ya, bagaimana dia menyamar menjadi seorang pelacur dan tidur dengan Yehuda. Jadi dia menyamar sebagai seorang pelacur, dia tidur dengan mertuanya. Ya, jadi di sini walaupun Tamar bukan orang Israel asli, ya, dan mempunyai tindakan yang jahat, ya, yang licik, ia tetap beroleh kasih karunia Tuhan. Ya, Allah memilihnya menjadi penerus keturunan atau nenek moyang dari Sang Juru Selamat Yesus Kristus. Wow, sungguh luar biasa. Ya mungkin secara logika kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Tamar, sesuatu yang sangat buruk. Yang bagaimana walaupun di latar belakangnya Yehuda tidak menepati janjinya, ya seperti itu. Tetapi apa yang dilakukan oleh Tamar tetap tidak bisa dibenarkan. Tetapi yang menarik di sini, ya, pribadi seperti Tamar pun, ya, pada akhirnya menjadi bagian dari sisilah Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, Tuhan memakai dia menjadi nenek moyang Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus sendiri. Yang kedua, ya, pribadi siapa yang kita lihat di sini? Ada Rahab, ya. Siapa ini Rahab? Ya, saya percaya kita semua tahu siapa ini Rahab. Ya, Rahab adalah perempuan asing dan perempuan Sunda yang ada di kota Yeriko. Wow, ya. Kita tahu waktu itu bagaimana Rahab adalah perempuan sundal di Yeriko, yaitu kota pertama yang ditaklukkan oleh bangsa Israel di Kanaan. Ya, jadi dia bukan bangsa asli dari Israel, dia bukan orang Israel, ya seperti itu, atau umat pilihan Allah. Tetapi dia adalah orang di kota Yeriko, ya, di bangsa di Kanaan yang ditaklukkan oleh Israel, ya, oleh Tuhan pada waktu itu. Jadi ceritanya waktu itu Yosua di pasalnya yang kedua, kalau kita melihat bahwa dia memerintahkan, ya, dua orang pengintai, ya, dua orang pengintai untuk masuk, ya, ke kota Yeriko di sana, ya. Dan kita tahu bahwa Rahab, ya, dia menyelamatkan dua pengintai ini pada saat mereka lagi dikejar, ya. Dan kalau kita lihat di Ibrani pasal 11, ya, kita lihat di sana Rahab menjadi salah satu, dikatakan bahwa pahlawan-pahlawan iman, menjadi bagian dari daftar orang-orang yang termasuk pahlawan-pahlawan iman, ya. Rahab ada di dalamnya. Kenapa? Karena dia menyelamatkan mereka, dua pengintai ini yang disuruh oleh Yosua dengan iman, ya. Dia tidak tahu ini orang akan tepati janji kosonde, tapi dia dengan iman menyelamatkan ini orang karena dia tahu bahwa Tuhan sudah menyerahkan kota Yeriko di tangan orang Israel. Ya, singkat cerita, apa yang dia imani tergenapi. Akhirnya kota Yeriko diserahkan kepada bangsa Israel. Ya, kita tahu dengan mujizat, ya, yang Tuhan adakan, tembok Yeriko runtuh. Ya, dan kota Yeriko diserahkan kepada bangsa Israel, ya. Dan akhirnya yang diselamatkan hanya Rahab dan keluarganya saja, sementara yang lain, ya, di kota itu ditumpas habis, ya, dimusnahkan habis, ya. Dan kita tahu ceritanya pada akhirnya Rahab yang awalnya wanita sundal ini yang dengan iman menyelamatkan pengintai yang dikirim oleh Yosua, ya, menikah dengan Simon, ya, yang adalah juga masuk dalam garis keturunan Sang Juru Selamat, ya, Yesus Kristus, ya, Tuhan kita. Kita lihat bahkan seorang Rahab pun, wanita Sunda, ya, menjadi wanita, salah satu wanita masuk ke dalam sisilah orang Yahudi, dimasukkan ke dalamnya, ya, dan bahkan masuk ke dalam daftar pahlawan-pahlawan iman. Dan itu semua karena kasih anugerah Tuhan. Karena Tuhan mau memakai Rahab, mencurahkan kasih-Nya kepada Rahab dan melayakkan dia, ya, menjadi bagian dalam penggenapan rencana Allah yang begitu luar biasa.
yaitu kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, pribadi yang ketiga, ya, yaitu pribadi Rut, ya. Seorang perempuan asing, ya. Kita lihat, ya, di dalam ayat yang ke-5. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Ya, ada Rut di sana, ada nama Rut di sana. Siapa Rut ini? Ya, kalau kita lihat di dalam kitab Rut, ya, di sini bercerita tentang seorang perempuan yang bernama Naomi, ya, perempuan yang bernama Naomi, orang Israel yang pergi bersama keluarganya dari Bethlehem ke Moab. Kenapa? Karena ada kelaparan yang terjadi di Israel, ya. Jadi Naomi pergi ke Moab dengan suaminya dan 2 anak laki-laki yang mereka miliki, yaitu Mahlon dan Kilion. Jadi ini mereka merantau, ya, istilahnya merantau, ya, karena ada kelaparan, ya, di kota mereka. Akhirnya mereka pergi ke Moab, mereka merantau di sana, ya. Dan singkat cerita, ya, suami dari Naomi ini meninggal dunia, ya, meninggal dunia. Jadi tinggal dia dan 2 anak laki-lakinya, ya. Dan pada akhirnya kedua anak laki-lakinya ini menikah, ya, yaitu Mahlon dan Kilion. Mereka menikah dengan Orpa dan Rut, ya, dan Rut. Dan 2 wanita ini keduanya adalah orang Moab, ya, orang yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak menyembah Tuhan bangsa Israel, ya, seperti itu. Tetapi pada akhirnya juga kedua anak laki-laki dari Naomi ini meninggal. Ya, kalau kita lihat mungkin kita berkata, wah, ini apa sekali ini, ya, Naomi ini, ya, suaminya, kedua anaknya, ya, semuanya meninggal. Ya, dan bahkan kedua anaknya meninggal, ya, tidak meninggalkan keturunan. Ya, jadi mereka tidak punya anak. Jadi kedua anaknya tadi kan nikah sama Orpa dan Rut, ya. Tapi waktu keduanya meninggal, mereka belum mempunyai anak. Jadi Naomi bersiap-siap, ya, pulang kembali ke Israel, ya, karena kelaparan di Israel sudah berakhir. Jadi Naomi bersiap-siap, ada rencana untuk kembali ke Israel. Tetapi, ya, dia punya rencana juga untuk tidak membawa kedua menantunya ini. Kenapa? Karena memang sudah tidak bisa lagi, sudah tidak ada lagi, ya, untuk dia berikan kepada kedua menantunya ini anak laki-laki untuk mereka bisa nikahi. Jadi akhirnya Naomi bilang dan memaksa mereka untuk mereka kembali ke keluarganya masing-masing, ya. Dan bahkan dengan berat hati salah satu menantunya yaitu Orpa, ya, akhirnya mengikuti perintahnya dan pulang ke rumah orang tuanya, ya. Dengan berat hati, ya, Orpa sendiri dia dengan berat hati meninggalkan Naomi. Tetapi tidak dengan Rut. Ya, kenapa? Karena Rut tetap memilih mengikuti Naomi kemanapun dia pergi. Dan bahkan Allahnya Naomi menjadi Allahnya Rut, ya, seperti itu. Jadi dia terus mengikuti Naomi kemanapun Naomi pergi. Jadi Rut tidak mau kembali ke keluarganya. Dan itu bagian dalam rencana Tuhan, di dalam kehendak kasih setia Tuhan untuk memakai Rut, ya, menjadi bagian untuk penggenapan rencananya yang luar biasa, ya. Sehingga pada akhirnya mereka tibalah di Bethlehem, ya, dan di situ akhirnya Rut menikah dengan Boas, ya, yang memang bisa untuk menebus Rut, ya. Boas pribadi yang baik hati, kaya, takut akan Tuhan, yang adalah kerabat dari Naomi sendiri, ya, dari keturunan Yehuda, ya. Akhirnya menikahi Rut, dan jadi Rut akhirnya melahirkan anak laki-laki yang bernama Obed, ya. Dan Obed ini, ya, adalah ayah Isai dan ayah dari Daud, ya, raja terbesar bangsa Israel, ya. Di Rut pasalnya yang ke-4 kita bisa lihat di sana. Jadi Rut ini, ya, perempuan asal dari Moab ini adalah juga bagian pada akhirnya menjadi bagian dari nenek moyang sang juru selamat Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ini hal yang sangat penting.
tidak bisa dianggap sepele, garis keturunan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kalau orang-orang yang ini tadi, yang bukan dari bangsa Israel asli, dan bahkan kalau kita lihat dari beberapa background yang sangat buruk ya, seperti Rahab tadi, wanita sundal ya, dan bahkan kita melihat tadi di situ ada Tamar ya, dengan cara yang licik dia tidur dengan Yehuda, dan bahkan di sini kita lihat ada Ruth, wanita Moab yang akhirnya menjadi bagian ya di dalam rencana Allah yang luar biasa ya, seperti itu. Lalu kita akan melihat ya wanita yang keempat ya. Saya percaya kita semua sering mendengar hal ini, tapi saya ingin ingatkan kembali kepada kita. Kenapa? Karena banyak kita lupa, dan lupa akan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Dan karena kita lupa, terkadang bahkan kita takut untuk datang kepada Tuhan kembali, terutama di bulan-bulan Natal ini ya, di minggu-minggu Natal ini, di bulan Desember, di mana setiap orang begitu excited, semangat ya untuk menantikan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus ya, seperti itu. Pribadi yang keempat ada Batseba. Wah, ada Batseba. Saya percaya setiap kita sudah sangat familiar atau sangat umum mendengar nama ini ya, Batseba yang berzina dengan Daud ya. Kita bisa lihat di ayat ke-6 namanya ada di sana ya. Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Walaupun namanya nggak dimention langsung ya tentang Batseba, tetapi istri Uria, dan kita tahu siapa istri Uria, yaitu Batseba. Makanya saya katakan yang keempat ini Batseba, wanita yang berzina dengan Daud ya. Karena kita tahu Batseba adalah istri dari Uria, orang Het, salah satu prajurit terbaik dari Daud. Namun akhirnya dia menjadi istri dari Daud. Dan kita tahu ceritanya sampai dia menjadi istri dari Raja Daud ya. Di dalam 2 Samuel 11 ayat 2 dan 3 di sana ya. Ceritanya saya ingin ceritakan secara singkat kepada kita semua. Ya, di sini kita tahu waktu itu Raja Daud ya lagi berjalan-jalan di atas soto, lalu dilihatnya Batseba sedang mandi, lalu Daud melihat dan kepingin ya, lalu dipanggillah perempuan yang sudah menikah itu untuk tidur dengannya atau untuk tidur dengan Daud. Jahat sekali ya yang dilakukan Daud ya. Daud tahu bahwa Batseba sudah punya suami, tetapi dia tetap menginginkan Batseba dan tidur dengannya ya. Dan bahkan setelah dia tahu bahwa Batseba pada akhirnya mengandung hamil dari perselingkuhan yang terjadi ya, Daud berusaha untuk menutupinya. Jadi nggak bertobat, dia berusaha untuk menutupi itu ya. Lalu Daud berusaha untuk memanggil Uria pulang ya, dengan siasat. Jadi dia panggil Uria pulang untuk melaksanakan siasatnya dia. Apa itu siasatnya? Ya, buat Uria mabuk, lalu pulang ke rumahnya, lalu tidur dengan istrinya, dan akhirnya masalah tertutupi. Jadi kalau misalnya Batseba hamil pun yang bisa dikatakan oh nanti itu dari Uria, karena Uria juga tidur dengan istrinya. Tetapi tidak dengan Uria. Uria tahu di sana masih teman-temannya berperang. Dia pulang, tapi dia tidak mau pulang ke rumahnya dan tidur dengan istrinya. Ya, malah dia tidur di tempat lain, dan itu membuat siasat dari Daud gagal. Akhirnya dia mempunyai plan B. Ya, akhirnya dia menyuruh Uria kembali ke medan pertempuran, tapi kali ini menempatkan jadi bagian yang terdepan. Supaya apa? Supaya Uria mati terbunuh. Ya, supaya Uria mati terbunuh. Dan akhirnya benar, di bagian terdepan ditaruh dan Uria mati terbunuh, dan Daud mengambil Batseba menjadi istri dari Daud. Ya, dan di ayat yang ke-6 dari sisilah Tuhan Yesus, ya, istri dari Uria yang disebutkan. Kenapa nggak istri Daud? Kenapa istri Uria? Karena kita lihat bahwa Batseba pada akhirnya menjadi istri dari Daud. Kenapa tetap dicatat istri Uria? Ya, karena saya sangat yakin, saya percaya untuk mengingatkan perzinahan yang terjadi
antara Daud dan Batseba semakin menunjukkan betapa besarnya kasih Tuhan, anugerah Tuhan kepada Daud dan Batseba, bahwa mereka menjadi bagian dalam penggenapan rencana Allah yang luar biasa. Selepas dari apa yang mereka lakukan, selepas dari pribadi mereka, ya seperti itu. Sampai akhirnya Daud dan Batseba, orang yang melakukan sesuatu yang sangat mengerikan ini, juga masuk dalam bagian sisilah dari Tuhan Yesus, ya, juru selamat kita semua. Dan itu semua menunjukkan kepada kita kalau mereka ada di dalamnya semata-mata hanya karena kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, saya ingin memberi kesimpulan, ya, dengan beberapa poin sekaligus saya ingin menutup ini untuk kita semua. Mungkin ya saudara dan saya saat ini merasa tidak layak menerima kasih karunia, ya, Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kita merasa sama seperti Tamar yang memakai cara licik untuk mendapatkan janji ini, untuk mendapatkan apa yang Yehuda janjikan kepadanya. Atau mungkin itu yang dilakukan oleh Tamar. Atau mungkin saudara dan saya juga pernah memakai cara-cara yang tidak benar dalam kehidupan kita untuk meraih apa yang kita inginkan atau yang ingin kita capai. Dan akhirnya membuat kita merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Membuat kita ya merasa tidak diterima oleh Tuhan. Seperti itu. Tapi saya ingin katakan kepada kita semua, stop kita berpikiran seperti itu. Kenapa? Karena kasih Tuhan tidak memandang siapa kita, apa yang telah kita lakukan. Ya, kasih Tuhan kepada kita berdasarkan karena pribadinya yang begitu mencintai kita apa adanya, yang melayakkan mencurahkan kasihnya. Yang kedua, atau mungkin saudara dan saya saat ini merasa terlalu kotor untuk diterima oleh Yesus, ya, untuk diterima oleh Tuhan, karena kita merasa seperti Rahab yang seorang penjina, yang seorang yang sangat kotor, ya, yang jauh, ya, dari Tuhan. Dan bahkan kita merasa, beta benar-benar tidak layak untuk menerima kasihnya karena kekotoran yang kita miliki. Tapi percayalah bahwa dia lahir di dunia, ya, untuk orang-orang kotor seperti saudara dan saya, untuk dia menjadi juru selamat kita, ya, dan membersihkan kita dari semua dosa-dosa dan pelanggaran kita. Dan itu makanya dia dilahirkan di dunia ini untuk mati dan bangkit dan naik ke surga bagi saudara dan saya. Ya. Yang ketiga, ya, mungkin saudara saat ini merasa terasing. Sama seperti Ruth adalah orang asing. Orang yang seharusnya tidak ada di dalam bagian dalam rencana Allah. Di dalam bagian dalam umatnya. Ya, umat Allah. Atau kita saat ini juga merasa kita terasing dari komunitas kita. Kita terasing dari keluarga kita sendiri. Tapi percayalah bahwa ada Yesus yang dilahirkan buat kita semua. Allah yang menerima kita sekalipun orang lain menolak kita. Yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, juru selamat kita. Ya. Jadi bagi saudara yang saat ini merasa terbuang atau merasa sendiri karena tidak ada orang yang mau menerima saudara, percayalah ada Yesus yang tidak pernah membuang saudara, yang selalu menerima saudara. Ya. Yang keempat, atau mungkin saudara merasa seperti Batseba, ya, yang merasa sangat kotor, yang berzina dengan Daud, tapi Tuhan tetap pakai mereka. Ya, mungkin saat ini saudara mulai berzina atau mulai tidak setia dengan Tuhan karena saudara mulai mencintai hal yang lain daripada Tuhan, seperti harta saudara, kedudukan saudara, pekerjaan saudara, hobi saudara,
atau yang lain-lain yang saudara tahu, saudara mulai prioritaskan lebih dari Tuhan. Dan saudara berzina dari Tuhan, atau mencintai yang lain lebih dari Tuhan. Dan itu sangat-sangat ya menyakiti hati Tuhan. Tuhan sedih, tapi bukan berarti Tuhan menolak saudara. Tuhan tetap menerima saudara. Ya, sama seperti Raja Daud dan Batseba. Bahkan Tuhan bukan hanya menerima, tapi Tuhan memakai mereka begitu luar biasanya, menjadi bagian dalam penggenapan rencana Allah, ya, untuk kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin menyimpulkan dengan ini apa yang kita bahas malam ini, saat ini, ya. Apapun perasaan saudara, ya, apapun pergumulan saudara atau pikiran saudara yang semuanya membuat saudara merasa ditolak, dibuang atau tidak diterima Tuhan, itu semua salah. Karena Yesus Tuhan, juru selamat kita, telah lahir, mati, bangkit, dan naik ke surga buat hidup kita diterima oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan, dan pada akhirnya untuk kita hidup bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya di dalam kerajaannya di surga. Biarlah di saat-saat bulan Natal ini kita mulai menyadari apapun yang telah kita lakukan sepanjang tahun ini, ya, setiap pergumulan, tantangan apapun yang telah kita lewati, jangan pernah berpikir saudara ditolak atau tidak layak datang kepada Tuhan. Jangan. Karena dia lahir, karena dia bangkit, dia mati, dia bangkit, dan dia naik ke surga untuk memulihkan hidup saudara, mencurahkan kasihnya kepada saudara, melayakkan saudara, memakai saudara, dan pada akhirnya menerima saudara dalam kerajaannya untuk selama-lamanya. Biarlah di waktu-waktu damai Natal ini membuat kita semakin dekat, cinta, menyadari bahwa Tuhan selalu mengasihi kita, mencintai kita, dan menantikan kita untuk bersama-sama dengan Dia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat waktu ini. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu, bahwa ada pengharapan dalam ketidaksempurnaan kami selama di dunia ini, bahwa kesempurnaan Yesus telah Yesus berikan kami depan kami, untuk kami layak datang kepadanya, dan untuk kami layak masuk dalam kerajaannya yang kekal. Di dalam nama Yesus, amin. Shalom.